Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amri Ilma, dalam video membaca arti Al-Quran 30 juz selama 30 hari bulan Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026. Nah, di setiap video juga nanti akan terdapat timestamp di dalam deskripsi dan juga kolom komentar. Jadi teman-teman bisa langsung klik dan lompat ke bagian yang diinginkan. Misal, melihat rekapnya dari juz sebelumnya, melihat analisis dari struktur juz ini sendiri, surat-surat yang ada di dalam juz, hingga bagian penutup dan kesimpulan. Nah, di video kali ini kita akan membaca arti Al-Quran untuk juz ke-19. Pertama-tama, sebelum kita mulai ya, saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa Al-Quran itu perlu untuk dipelajari dan tadaburi. Sementara itu, saya sendiri belum pernah membaca arti dari Al-Quran secara lengkap dan sistematis. Maka di kesempatan kali ini, selama bulan Ramadan tahun 2026, saya ingin memaksa diri saya untuk bisa membaca artinya secara lengkap dari mulai surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Nah, kemudian mudah-mudahan setelah itu insya Allah kita bisa melanjutkannya dengan mempelajari tafsirnya atau pemahaman terhadap ayat Al-Quran itu sendiri dan juga tadabbur atau merenungkannya makna Al-Quran itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum mulai, mari kita doa dengan membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa zidni huda. Kemudian kita lanjutkan membaca doa agar dimudahkan dalam mempelajari Al-Quran. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu umatik. Nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlu fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadam min khalqik, au ista'tharta bihi ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu yang laki-laki dan anak hambamu yang perempuan. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukummu berlaku padaku, ketetapanmu kepadaku adalah adil. Aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang menjadi milikmu, yang engkau menamakan dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau simpan dalam ilmu gaib di sisimu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Jadikanlah Al-Quran sebagai musim semi bagi hatiku. Wa nura sadri, cahaya bagi dadaku. Wa jala'a huzni, pelipur kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan penghilang kegelisahanku. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan dengan quick recap terlebih dahulu dari juz sebelumnya, yaitu juz 18. Jadi juz 18 sebelumnya itu kita membahas tentang surat Al-Mu'minun dan surat An-Nur serta bagian awal dari surat Al-Furqan. Di mana di dalam surat Al-Mu'minun itu Al-Quran mendefinisikan orang yang benar-benar beruntung, yaitu bukan orang yang banyak hartanya atau punya jabatan, namun mereka yang menjaga kualitas iman dan spiritualnya. Jadi beberapa karakter orang mukmin disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, dimulai dari khusyuk dalam sholat, menjauhi perkataan dan perbuatan sia-sia, rutin menunaikan zakat, menjaga kehormatan diri, serta selalu setia memegang amanah dan janji. Kemudian memasuki surat An-Nur, Al-Quran menegur terkait dengan fitnah yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha, di mana Al-Quran menyoroti bahayanya menyebarkan berita bohong tanpa adanya verifikasi. Yang itu bisa merusak nama baik seseorang tanpa membawa bukti yang sah, yaitu minimal 4 orang saksi mata. Jadi kita diajarkan untuk menahan lisan kita, tidak ikut-ikutan memviralkan suatu aib dan selalu mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Nah, kemudian dilanjutkan masih di dalam surat An-Nur. Jadi masyarakat yang aman itu berawal dari penghargaan terhadap adanya batasan-batasan. Misalkan di juz tersebut surat An-Nur menetapkan kewajiban untuk meminta izin apabila kita ingin memasuki rumah orang lain.
gitu ya, dan juga mengucapkan salam untuk menjaga privasinya. Dan kemudian di ruang publik juga ditetapkan perintah untuk menundukkan pandangan dari hal-hal yang berbau syahwat dan perintah untuk menutup aurat. Kemudian memasuki surat Al-Furqan gitu ya, dan juga penutup surat An-Nur, bahwa hidayah dari Allah itu diibaratkan seperti pelita yang bersinar sangat terang di dalam kaca yang jernih. Sementara penolakan terhadap kebenaran itu diumpamakan bagaikan fata morgana di gurun yang itu sebenarnya menipu ya, seolah-olah ada sesuatu padahal tidak ada. Dan di bagian awal surat Al-Furqan, Allah juga membekali umat dengan cara berpikir logis untuk membantah argumen orang-orang yang menolak Rasul hanya karena Rasul tersebut adalah berasal dari golongan manusia biasa. Yang juga Rasul itu juga makan, juga pergi dan berbelanja di pasar. Jadi secara keseluruhan, juz 18 itu isinya adalah dimulai dari diri sendiri dulu ya, ciri-ciri orang mukmin, kemudian masuk dan harus berbanding lurus dengan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia dalam hal etika sosial. Yaitu bagaimana kita bisa menjaga lisan dari menyebarkan berita-berita palsu, tidak menyebarkan aib, menghargai privasi, hingga menjaga kehormatan di tengah masyarakat. Kemudian kita memasuki juz ke-19, di mana juz ke-19 ini sebagai quick preview-nya itu mencangkup 3 surat ya. Jadi yang pertama itu adalah lanjutan dari surat Al-Furqan ayat 21 sampai 77, kemudian ada keseluruhan dari surat Asy-Syu'ara ayat 1 sampai 227 dan juga bagian pertama dari surat An-Naml ayat 1 sampai 55. Di mana memasuki surat Al-Furqan melanjutkan yang sebelumnya ya. Al-Furqan itu artinya adalah pembeda, standar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Surat ini adalah surat Makkiyah. Dan kemudian melanjutkan dari yang sebelumnya ayat 21 sampai 34 itu menggambarkan adegan di hari kiamat yang mengerikan, di mana orang-orang zolim akan menggigit jari tangannya sendiri karena menyesal dulu di dunia salah memilih pergaulan ataupun role model mereka yang akhirnya menjauhkan mereka dari kebenaran. Kemudian di ayat 35 sampai 62 Allah membeberkan bukti-bukti kekuasaannya yang bisa dilihat setiap hari. Mulai dari pergantian bayang-bayang, malam sebagai pakaian untuk beristirahat, angin pembawa hujan, dan juga 2 jenis air laut, ada yang tawar dan asin, itu berdampingan namun tidak saling menyatu. Nah, itu adalah satu sindiran halus di mana alam semesta yang begitu rumit saja itu tunduk pada aturan-aturan Allah. Mengapa manusia yang kecil itu berani-beraninya menjadi sombong. Dan kemudian di ayat 63 sampai 77 itu dijelaskan karakteristik dari ibadur rahman. Ya, Allah merinci satu sifat-sifat yang disebut secara spesifik sebagai ibadur rahman, yaitu hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Sifat-sifat ini meliputi berjalan di bumi dengan rendah hati, membalas ejekan orang jahil dengan kata-kata yang damai atau salam, menghabiskan sebagian malam untuk sujud dan berdiri untuk sholat, selalu berdoa agar dijauhkan dari neraka, manajemen finansial yang sehat, tidak boros dan juga namun tidak terlalu pelit, tidak menyekutukan Tuhan, tidak membunuh dan tidak berzina, kemudian tidak memberikan kesaksian palsu dan menghindari perbuatan yang sia-sia, dan juga kritis terhadap ayat-ayat Tuhan dan tidak menerimanya dengan buta dan tuli. Kemudian memasuki surat Asy-Syu'ara yang artinya itu adalah para penyair, di mana surat ini turun di kota Mekah. Ibarat para penyair di masa itu ibarat influencer atau media massa yang bisa membuat satu opini. Jadi banyak dari mereka yang menyebarkan fitnah bahwa Al-Quran ini itu adalah hanya syair buatan Muhammad atau hasil bisikan dari jin. Surat ini turun untuk membantah keras tuduhan-tuduhan tersebut. Di dalamnya ayat 1-9 itu ada Allah menegur Nabi Muhammad dengan sangat lembut agar tidak menyiksa dirinya sendiri sampai binasa hanya karena memikirkan kaum yang menolak untuk beriman. Jadi ini adalah hiburan dari Allah secara psikologis kepada Nabi Muhammad SAW.
Kemudian ayat 10-191 itu menceritakan kisah 7 nabi secara berurutan. Mulai dari Nabi Musa, Ibrahim, Nuh, Hud, Soleh, Lut, dan juga Syuaib. Dan di sini ada pola yang sangat unik, di mana setiap kisah itu ditutup dengan satu template kalimat yang sangat persis, yaitu, sungguh pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebesaran Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman, dan sungguh Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Kemudian ayat 192-227-nya menegaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril, bukan oleh setan ataupun oleh jin. Surat juga ditutup untuk membedakan antara wahyu kebenaran dan syair-syair para pembuat opini yang biasanya hanya menggembara di setiap lembah atau khayalan dan tidak mempraktikkan apa yang mereka ucapkan. Kemudian surat yang ketiga, bagian pertama dari surat An-Naml ayat 1-55, itu An-Naml artinya adalah semut, ini adalah surat Makkiyah, dan surat ini menampilkan kontras antara kekuasaan manusia terhebat, yaitu Nabi Sulaiman, dengan makhluk yang sangat kecil, yaitu semut. Namun keduanya berada di bawah ilmu Allah yang maha luas. Jadi di ayat 1-14-nya menceritakan Nabi Musa saat melihat api dan mendapatkan mukjizat dari Allah. Kemudian menyoroti sikap Fir'aun yang menolak mukjizat tersebut karena kezaliman dan kesombongannya. Padahal hati nurani mereka meyakini kebenarannya. Kemudian ayat 15-44 adalah masuk kisah ya kepemimpinan di dalam Al-Quran, di mana menceritakan kisah Nabi Sulaiman, diberi kerajaan yang luar biasa, dan pasukannya terdiri dari manusia, jin, dan juga burung. Namun saat pasukannya tersebut melintas, ia mendengar peringatan seekor semut yang menyelamatkan koloninya, di mana Nabi Sulaiman tersenyum dan malah memanjatkan doa syukur yang luar biasa. Dan kisah dilanjutkan dengan kecerdasan burung hudhud yang membawa informasi tentang Ratu Balkis di negeri Sabah, hingga proses ratu tersebut menjadi takjub dan akhirnya memeluk Islam. Kemudian di ayat 45-55 ada kisah tentang sekelompok 9 elit kota yang merencanakan pembunuhan rahasia terhadap Nabi Soleh. Namun Allah menggagalkan rencana tersebut. Baik, demikian quick preview dari juz ke-19 ini. Sekarang kita akan mulai membaca arti dari Al-Quran juz ke-19. Dimulai dari surat Al-Furqan ayat 21. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Ingatlah pada hari ketika mereka melihat para malaikat. Pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, hijron mahjuro. Footnote, ini adalah satu ungkapan yang biasa diucapkan oleh orang Arab ketika menemui musuh yang tidak dapat dielakkan lagi, atau ditimpa satu bencana yang tidak dapat dihindari. Ungkapan ini artinya adalah semoga Allah menghindarkan bahaya ini dari saya. Ayat 23, dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Footnote, amal-amal baik yang mereka kerjakan di dunia, amal-amal itu tidak dibalas oleh Allah karena mereka tidak beriman. Ayat 24. Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih, dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Footnote, kerajaan yang hak ialah kekuasaan yang mutlak. Ayat 27. Dan ingatlah, pada waktu ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya, menyesali perbuatannya seraya berkata,
Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan." Ya, jadi ayat 30. Jangan mengabaikan Al-Quran. Ya, kita mulai dari membaca artinya dulu ya. Kita berusaha pelan-pelan. 31. Begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar. Footnote, Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus tetapi diturunkan secara berangsur-angsur agar hati Nabi Muhammad SAW menjadi kuat dan tetap. Ayat 33, dan mereka, orang-orang kafir itu, tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik. Orang-orang yang dikumpulkan di neraka jahanam dengan diseret wajahnya, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya menyertainya sebagai wazir pembantu. Kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras, serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Footnote, Ras adalah telaga yang sudah kering airnya, kemudian dijadikan nama suatu kaum, yaitu kaum Ras. Mereka menyembah patung, lalu Allah mengutus Nabi Syu'aib alaihissalam kepada mereka. Lanjut ya. Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Dan sungguh mereka, kaum musyrik Mekah, telah melalui negeri Sodom yang dulu dijatuhi hujan yang buruk, hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan. Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orang yang diutus Allah sebagai Rasul? Sungguh, hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita, seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya. Dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia menjadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Kemudian kami menariknya, bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit. Footnote, bayang-bayang itu kami hapuskan dengan perlahan-lahan sesuai dengan terbenamnya matahari sedikit demi sedikit. 47, dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih.
agar dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak. Dan sungguh kami telah mempergilirkan hujan itu di antara mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran dengan semangat perjuangan yang besar. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musaharoh. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Footnote, musaharoh artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari hubungan pernikahan. Seperti menantu, ipar, mertua, dan lain sebagainya. 55. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Dan cukuplah dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas Arsy. Dialah yang maha pengasih, maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui, yaitu Muhammad. Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada yang maha pengasih, mereka menjawab, siapakah yang maha pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau Muhammad perintahkan kepada kami bersujud kepadanya? Dan mereka makin jauh lari dari kebenaran. Ini adalah ayat sajadah, surat Al-Furqan ayat 60 ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ayat 61, Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ya, ini sudah masuk ke bagian Ibadur Rahman. Hamba Tuhan yang maha pengasih. Ini adalah satu title khusus yang diberikan kepada orang yang ciri-cirinya disebutkan di ayat-ayat mulai dari ayat 63 ini. Ya, tadi yang pertama, orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ya, jadi ciri-ciri Ibadur Rahman, the servants of the most compassionate. Pertama, ayat 63. Kemudian 64, dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Yang kita catat satu-satu ya. 65, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya secara wajar. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu,
niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Tadi doa ya, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu kelak azab pasti menimpamu. Baik, itu tadi adalah ayat terakhir dari surat Al-Furqan, yaitu ayat 77. Kita lanjutkan dengan membaca arti dari surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 yang artinya adalah para penyair. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Tasin mim. Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan, karena mereka penduduk Mekah tidak beriman. Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit, yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya. Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya. Sungguh mereka telah mendustakan Al-Quran, maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu, yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa? Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku takut mereka akan mendustakan aku, sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku."
Footnote, agar Harun diangkat menjadi rasul untuk membantunya. Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Footnote, Nabi Musa alaihissalam mengatakan bahwa dia berdosa terhadap orang-orang Mesir adalah anggapan orang-orang Mesir. Karena sebenarnya Musa tidak berdosa, sebab dia membunuh orang Mesir itu tidak dengan sengaja, ya. Pernah ada satu kejadian di mana Nabi Musa membunuh orang tidak dengan sengaja. Ayat 15, Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mujizat-mujizat. Sungguh kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan." Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakan, "Sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam. Lepaskanlah Bani Israel pergi bersama kami." Dia, Firaun, menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami, waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?" Footnote, Musa tinggal bersama Firaun sejak kecil, kurang lebih 18 tahun. "Dan engkau, Musa, telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih." Maksudnya, perbuatan Nabi Musa yang membunuh orang Kipti. Secara tidak sengaja, ya. Lanjut. Dia, Musa, berkata, "Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf. Lalu aku lari darimu karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul. Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel." Firaun bertanya, "Siapa Tuhan seluruh alam itu?" Dia, Musa, menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya." Dia, Firaun, berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?" Dia, Musa, berkata, "Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu." Dia, Firaun, berkata, "Sungguh rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila." Musa berkata, "Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti." Dia, Firaun, berkata, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara." Dia, Musa, berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu sekalipun aku tunjukkan kepadamu suatu bukti yang nyata?" Firaun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu jika engkau termasuk orang yang benar." Maka dia, Musa, melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang nyata. Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Dia, Firaun, berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia, Musa ini, pasti seorang penyihir yang pandai. Dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan?" Mereka menjawab, "Tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan penyihir. Niscaya mereka akan mendatangkan semua penyihir yang pandai kepadamu. Lalu dikumpulkanlah para penyihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang telah ditentukan, dan diumumkan kepada orang banyak. Berkumpullah kamu semua, agar kita mengikuti para penyihir itu jika mereka yang menang." Maka ketika para penyihir datang, mereka berkata kepada Firaun, "Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?" Dia, Firaun, menjawab, "Ya, dan bahkan kamu akan mendapat kedudukan yang dekat dariku." Dia, Musa, berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan." Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, "Demi kemuliaan Firaun, pasti kamilah yang akan menang." Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Ya, footnote, jadi tali temali dan tongkat-tongkat yang dilemparkan para penyihir itu yang terbayang seolah-olah menjadi ular. Dan semuanya ditelan oleh tongkat Nabi Musa alaihissalam yang benar-benar berubah menjadi ular yang besar. Maka menyungkurlah para penyihir itu, bersujud,
Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Dia, Fir'aun berkata, mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh aku akan menyalib kamu semuanya. Mereka berkata, tidak ada yang kami takutkan, karena kami akan kembali kepada Tuhan kami. Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena menjadi orang yang pertama-tama beriman. Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya. Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil, dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita, dan sesungguhnya kita semua tanpa kecuali harus selalu waspada. Kemudian kami keluarkan mereka, Fir'aun dan kaumnya, dari taman-taman dan mata air, dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia. Footnote, dengan pengejaran Fir'aun dan kaumnya untuk menyusul Nabi Musa dan Bani Israel, maka mereka telah keluar dari negeri mereka, meninggalkan kerajaan, kebesaran, kemewahan, dan sebagainya. Demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel. Footnote, Allah akan memberikan kepada Bani Israel kerajaan yang kuat, kerasulan, dan lain sebagainya. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. Maka kedua golongan itu saling melihat. Berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Dia, Musa, menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Footnote, yang dimaksud golongan yang lain adalah Fir'aun dan kaumnya. Maksud ayat ini adalah di bagian laut yang terbelah itu, Allah mendekatkan antara Fir'aun dan kaumnya dengan Nabi Musa alaihissalam dan juga Bani Israel yang saat itu sedang dikejar. Jadi memang sengaja didekatkan oleh Allah. Lanjut ya, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain. Sungguh pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah? Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Dia, Ibrahim, berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau pencelakaan kamu? Mereka menjawab, tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu. Dia, Ibrahim, berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah, kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu? Sesungguhnya mereka, apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam, yaitu yang telah menciptakan aku. Maka dia yang memberi petunjuk kepadaku, dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikanku, kemudian akan menghidupkanku kembali. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ayat 83 di sini ada doa Nabi Ibrahim. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat.
Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Ya, ini ayat 83 sampai ayat 91 adalah doa Nabi Ibrahim. Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka, sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya. Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya neraka, demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu berhala-berhala dengan Tuhan seluruh alam, dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa. Maka sekarang kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat penolong, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu benar-benar Dialah Maha Perkasa, Maha Penyayang. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka, Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan ini. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Mereka berkata, apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina? Nuh menjawab, tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan. Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku jika kamu menyadari. Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas. Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, dilempari batu sampai mati. Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguh kaumku telah mendustakan aku, maka berilah keputusan antara aku dengan mereka dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersamaku. Kemudian kami menyelamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian setelah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak minta imbalan kepadamu atas ajakan itu, imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati? Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia, Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak, dan kebun-kebun dan mata air. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Mereka menjawab, sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat. Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu. Dan kami sama sekali tidak akan diazab. Maka mereka mendustakannya, Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Tuhanmu Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kaum Samud telah mendustakan para rasul.
Ketika saudara mereka Soleh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan ini. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun dan mata air, dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut? Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Mereka berkata, "Sungguh, engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir. Engkau hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah suatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar." Soleh menjawab, "Ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan. Dan jangan kamu menyentuhnya unta itu dengan jahat. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat." Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal. Maka mereka ditimpa azab. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Tuhanmu dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan ini. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Mengapa kamu mendatangi kaum laki-laki dari manusia, berbuat homoseksual, dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu memang orang-orang yang melampaui batas." Mereka menjawab, "Wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, tentu engkau termasuk orang-orang yang terusir." Lut berkata, "Aku sungguh benci kepada perbuatanmu." Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan." Ya, di sini juga ayat 169 ada doa Nabi Lut ya. Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang ditinggal. Kemudian kami binasakan yang lain, dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Tuhanmu dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul. Mereka adalah penduduk Madyam, yaitu kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Ketika Syuaib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh aku adalah rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan ini. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar.
Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu. Mereka berkata, engkau tidak lain hanyalah orang-orang yang kena sihir, dan engkau hanyalah manusia seperti kami, karena sesungguhnya kami yakin engkau termasuk orang-orang yang berdusta. Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Syuaib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian mereka mendustakannya. Lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh itulah azab pada hari yang dahsyat. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sungguh Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Dan seandainya Al-Quran itu kami turunkan kepada sebagian dari golongan bukan Arab, lalu dia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir, niscaya mereka juga tidak akan beriman kepadanya. Demikianlah kami masukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Mereka tidak akan beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih. Maka datang azab kepada mereka secara mendadak ketika mereka tidak menyadarinya. Lalu mereka berkata, apakah kami diberi penangguhan waktu? Bukankah mereka yang meminta agar azab kami dipercepat? Maka bagaimana pendapatmu jika kepada mereka kami berikan kenikmatan hidup beberapa tahun, kemudian datang kepada mereka azab yang diancamkan kepada mereka? Niscaya tidak berguna bagi mereka kenikmatan yang mereka rasakan. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya, untuk menjadi peringatan, dan kami tidak berlaku zalim. Dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan, dan tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup. Sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan. Maka janganlah kamu menyeru menyembah Tuhan selain Allah, nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang maha perkasa, maha penyayang, yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sungguh dia maha mendengar, maha mengetahui. Maukah aku beritakan kepadamu, kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka, setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah? Footnote yang dimaksud dengan ayat ini adalah bahwa sebagian penyair itu suka mempermainkan kata-kata yang tidak mempunyai tujuan yang baik dan tidak mempunyai pendirian. Dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzolimi, karena menjawab puisi orang-orang kafir. Dan orang-orang yang zolim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan membaca arti dari surat Asy-Syu'ara. Selanjutnya kita akan membaca arti dari surat An-Naml, yaitu paruh pertama dari surat An-Naml ayat 1 sampai dengan ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Tasin. Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas. Petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman.
yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka amalan yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi. Dan sesungguhnya engkau, Muhammad, benar-benar telah diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sungguh, aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu. Atau, aku akan membawa suluh api, obor kepadamu agar kamu dapat berdiam, menghangatkan badan dekat api." Maka ketika dia tiba di sana, di tempat api itu, dia diseru. Telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan lemparkanlah tongkatmu." Maka ketika tongkat itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. "Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku para rasul tidak perlu takut. Kecuali orang yang berlaku zalim, yang kemudian mengubah dirinya dengan kebaikan setelah kejahatan, bertobat. Maka, sungguh aku maha pengampun, maha penyayang. Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar menjadi putih bersinar tanpa cacat. Kedua mukjizat ini termasuk 9 macam mukjizat yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Mereka benar-benar orang-orang yang fasik. Maka ketika mukjizat-mukjizat kami yang terang itu sampai kepada mereka, mereka berkata, "Ini sihir yang nyata." Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, "Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman." Ini adalah perkataan yang harus kita katakan ya, apabila diberikan lebih banyak rezeki. Jadi ini cara oleh Nabi Daud dan Sulaiman untuk bersyukur ya. Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan dia, Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata." Footnote, Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud, serta mewarisi ilmu pengetahuan dan kitab Zabur yang diturunkan kepadanya. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Maka dia, Sulaiman, tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan kepada orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi,
dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya, di sini ayat 19 ada doa Nabi Sulaiman. Lanjut ya, ayat 20. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang absen, tidak hadir? Aku pasti akan menghukumnya dengan hukuman yang berat, atau aku akan menyembelihnya, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas." Maka tidak lama kemudian datanglah hudhud, lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan." Jadi, footnote, Saba adalah nama kerajaan pada zaman dahulu, ibu kotanya Ma'rib, terletak di dekat kota San'a, ibu kota Yaman sekarang. "Sungguh, aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar." Footnote, yaitu Ratu Balkis yang memerintah kerajaan Sabaiyah pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. "Aku, burung hudhud, mendapatinya dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan tampak indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Maka mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu tampakkan. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang agung." Sulaiman berkata, "Akan kami lihat, apa kamu benar atau termasuk yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang akan mereka bicarakan." Dia, Balkis, berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sepucuk surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Dia, Balkis, berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku." Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan." Dia, Balkis, berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina, dan demikian yang akan mereka perbuat. Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu." Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri itu, Saba, secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina." Dia, Sulaiman, berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?" Ifrit dalam golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawa kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya."
Seorang yang mempunyai seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya, maha mulia. Ya, ini ayat 40 adalah perintah Nabi Sulaiman untuk kita selalu bersyukur kepada Allah. 41, Sulaiman berkata, ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah Balkis mengenalnya atau tidak mengenalnya lagi. Maka ketika Balkis datang, ditanyakan kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Balkis menjawab, seakan-akan itulah dia. Dan Balkis berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Footnote, Balkis telah mengetahui kenabian Sulaiman alaihissalam sebelum singgasananya dipindahkan dari negeri Saba ke Palestina dengan sekejap mata. 43, dan kebiasaannya menyembah selain Allah telah mencegahnya untuk menampakkan keislamannya. Sesungguhnya Balkis dahulu termasuk orang-orang kafir. Dikatakan kepadanya, Balkis, masuklah ke dalam istana. Maka ketika Balkis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Balkis berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, jadi di sini ada ciri-ciri orang yang bertaubat ya. Dimana seringkali di dalam Al-Quran ayatnya menyebutkan bahwa ketika orang itu berdoa memohon ampunan dari Allah, itu senantiasa mengucapkan, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Jadi mengakui bahwa kitalah yang salah, kitalah yang telah berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Karena Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak pernah menzolimi makhluknya sedikit pun. Dan ini juga adalah kerendahan hati bagaimana caranya kita mau bertobat kepada Allah dan memohon ampunan. Yaitu kita akui dulu kesalahan kita, bahwa kita telah berbuat zalim terhadap diri kita sendiri, baru kemudian kita memohon ampunan kepada Allah. 45, dan sungguh kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka, yaitu Soleh yang menyeru, sembahlah Allah, tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang bermusuhan. Soleh berkata, wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar kamu mendapat rahmat? Mereka menjawab, kami mendapat nasib yang malang disebabkan oleh kamu dan orang-orang yang bersamamu. Soleh berkata, nasibmu ada pada Allah, bukan kami yang menjadi sebab. Tetapi kamu adalah kaum yang sedang diuji. Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi. Mereka tidak melakukan perbaikan. Mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita pasti akan menyerangnya bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu, dan sungguh kita orang yang benar. Dan mereka membuat tipu daya, dan kami pun menyusun tipu daya, sedangkan mereka tidak menyadari.
maka perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka, bahwa kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah keji, padahal kamu melihatnya, kekejian perbuatan maksiat itu?" Maksud fahisyah di sini adalah penyimpangan seksual, termasuk homoseksual. "Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu." Alhamdulillah, tadi adalah ayat 55 surat An-Naml. Ayat terakhir yang ada di dalam juz 19. Kita telah menyelesaikan membaca arti dari juz 19. Baik, terakhir kita akan mengambil kesimpulan ya. Jadi pertama kita lihat dulu benang merahnya antar surat-surat yang ada di dalam juz ke-19 ini. Jadi pertama ada benang merah tentang standar karakter dan juga ujian sejarah. Jadi di akhir surat Al-Furqan Allah menetapkan standar manusia terbaik melalui 8 sifat ibadur rahmah. Seperti contohnya tadi ya, rendah hati, memaafkan, gemar ibadah malam. Lalu ketika masuk ke surat Asy-Syu'ara, Allah menunjukkan sejarah para nabi, seperti Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya, yang merupakan contoh nyata dari bagaimana sifat-sifat ibadur rahman yang telah diberitahukan di surat sebelumnya, yaitu surat Al-Furqan. Dan bagaimana nabi-nabi tersebut juga diceritakan dibenturkan dengan tokoh-tokoh arogan seperti Fir'aun, kaum Nabi Lut, dan lain sebagainya yang gagal memenuhi standar karakter itu. Jadi itu adalah benang merah yang pertama ya. Di surat Al-Furqan diberitahu tentang ibadur rahman. Kemudian di surat selanjutnya yaitu surat Asy-Syu'ara itu diberikan contoh nyata bagaimana sih sifat ibadur rahman itu dilaksanakan oleh para nabi dan sifat kaumnya yang tidak bisa memenuhi sifat itu. Kemudian yang kedua, ada juga juz ini memberikan definisi kekuasaan yang ideal. Ya, ada edukasi tentang kekuasaan. Benang merahnya, ketika di surat Asy-Syu'ara kita melihat Fir'aun punya kekuasaan, namun sangat kejam dan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Sedangkan di surat selanjutnya, yaitu surat An-Naml, kita disajikan sosok Nabi Sulaiman, di mana kekuasaan Sulaiman juga jauh lebih hebat daripada Fir'aun. Bahkan dia punya bala tentara jin, manusia, dan juga burung. Namun, saat dia mendengar suara dari seekor semut, ia justru tersenyum dan berdoa bersyukur kepada Allah, bukan malah sombong. Ia bertemu makhluk yang kecil, yang sangat kecil, namun Nabi Sulaiman malah merasa bersyukur dan berdoa. Nah, ini adalah pelajaran bahwa kekuasaan sebesar apapun harus selalu tunduk pada kerendahan hati. Di sini diceritakan kontrasnya ya, benang merahnya di surat Asy-Syu'ara adalah Fir'aun yang zolim, kemudian di surat An-Naml Nabi Sulaiman yang sangat rendah hati dan selalu bersyukur. Kemudian yang ketiga, juga ada benang merah terkait dengan arus informasi ya. Jadi di mana di surat Asy-Syu'ara itu membahas bagaimana para penyair, yaitu adalah representasi dari media massa dan influencer pada waktu itu, sering memanipulasi informasi dan emosi dari audiensnya. Sedangkan di surat An-Naml ada juga burung hudhud yang menampilkan sosok intelijen, menyampaikan informasi yang valid, berani mengkritik, dan melakukan investigasi yang akurat tentang kerajaan Saba demi kepentingan diplomasi tauhid Nabi Sulaiman. Ya, di sini juga benang merahnya mengkontraskan antara kedua situasi tersebut. Yang satu para penyair, influencer yang berusaha untuk memanipulasi informasi-informasi. Sedangkan burung hudhud juga adalah intelijen yang mencari informasi, namun informasinya merupakan informasi yang valid, terverifikasi, dan juga disertai dengan satu bentuk investigasi. Ya, secara garis besar,
Juz 19 ini mengajarkan bahwa kualitas tertinggi seorang manusia tidak diukur dari seberapa banyak pasukan atau hartanya, melainkan dari kemampuannya untuk tetap rendah hati, seperti sifat ciri-ciri ibadur rahman dan juga Nabi Sulaiman di tengah gemerlapnya dunia dan derasnya arus informasi. Itu tadi adalah benang merahnya ya, hubungan antara satu surat dengan surat lainnya di dalam juz 19. Nah, kemudian terakhir, kita bisa mengambil 4 hikmah, 4 kesimpulan yang ada di dalam juz 19 ini. Yang pertama, ada profil ideal dari seorang hamba Allah, yaitu ibadur rahman. Ini adalah title khusus ya, yang diberikan kepada orang-orang yang ciri-ciri yang disebutkan di dalam surat Al-Furqan. Itu adalah sifat-sifat manusia yang paling dicintai oleh Allah. Mereka bukan orang yang mencari panggung, melainkan mereka berjalan di bumi dengan rendah hati, tidak membalas hinaan dengan kemarahan, menjaga malamnya dengan sujud, serta memiliki pola hidup yang seimbang, tidak boros namun tidak pelit. Dan ini adalah standar emas karakter bagi setiap individu. Kemudian yang kedua, itu di dalam surat Asy-Syu'ara juga kita melihat kisah-kisah, berbagai kisah para nabi yang memiliki pola-pola yang serupa, yaitu kebenaran selalu datang membawa kasih sayang, namun selalu ditolak oleh kaum yang merasa mapan dan juga sombong. Setiap kisah ditutup dengan pengingat bahwa Allah Maha Perkasa untuk menghukum, namun juga Maha Penyayang untuk memberikan kesempatan. Ini mengajarkan kita bahwa tantangan dalam berbuat baik adalah sunatullah yang selalu berulang. Kemudian yang ketiga, ada kisah Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml yang memberikan pelajaran kepemimpinan yang sangat menyentuh. Jadi meskipun Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan mutlak atas manusia, jin, hewan-hewan, ia tidak kehilangan kepekaan terhadap makhluk terkecil, yaitu semut. Saat ia mendengar kekhawatiran seekor semut, ia justru tersenyum dan berdoa penuh syukur. Inilah pesan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang, seharusnya ia semakin rendah hati dan semakin peka terhadap kaum yang lemah. Dan terakhir, yang keempat, yang bisa kita simpulkan, juz ini juga menyoroti pentingnya akurasi informasi. Di satu sisi, kita diperingatkan tentang para penyair, ya, influencer pada masa lalu yang seringkali hanya mengikuti khayalannya dan tidak konsisten dengan ucapan mereka dan perbuatannya, dan bahkan memanipulasi informasi. Sedangkan di sisi lain kita juga melihat kisah burung hudhud yang menjalankan peran intelijen dengan sangat profesional. Ia melakukan investigasi, membawa berita yang valid, dan juga berani menyampaikan kebenaran demi tujuan yang mulia. Ya, demikian juz 19 yang telah kita baca artinya, sama-sama kita mempelajarinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita semua bisa mengamalkannya. Terima kasih banyak dan insya Allah akan kita lanjutkan di video selanjutnya untuk juz ke-20. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.